Langsung Pak Haji nih, monggo Ya, untuk materi pertamanya yaitu Eko Viko. Beri aplaus untuk Pak Haji Edi Wahyudi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, sahabat karib yang saya hormati. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali lagi menyelenggarakan Zoom tentang product knowledge, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, luar biasa saya punya moderator hari ini, Bapak Faisal Dai. Beliau baru menjelajah di sebuah pulau, yaitu Pulau Celebes, ya. Saya tidak tahu kenapa Abi menugaskan saya untuk membawakan Eko Viko pada hari ini. Apa mungkin karena Pak Faisal itu sedang menjelajah pohon-pohon kelapa, nyilur-nyilur kelapa melambai di Gorontalo sana, kan begitu. Dan Eko Viko ini adalah merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari penyulingan kelapa. Bapak Ibu sekalian, pertama saya juga sampaikan terima kasih kepada penyelenggara, ya, yaitu Pak A. Rizal, ya, yang sudah mempersiapkan pelaksanaan seminar hari ini dengan baik. Zoom meeting maksud saya. Kemudian Abi Masturi yang sedang juga dalam perjalanan di Banjar, kita hormat kepada beliau. Alhamdulillah founder yang peduli pada kita semua. Dan hari ini terus-menerus 3 kali seminggu kita dibawa ke suasana-suasana produk, suasana seminar, suasana materi dan sebagainya, sehingga itu juga salah satu cara daripada founder kita, Abi Masturi, untuk kita semua segera meraih luxury. Bapak Ibu sekalian, PTBS, go berkah no riba. Saya tidak menjelaskan secara detail tentang apa yang menjadi isi daripada produk baik Eko Viko maupun Eko Fitbase, karena saya yakin kita semua sebagai mitra maupun yang sebagai calon mitra sudah membacanya di dalam katalog produk kita, ya kan? Saya hanya ingin memberikan pendalaman terhadap apa yang terkandung di dalam Eko Viko itu. Saya mulai dari Eko Viko. Nah, Eko Viko itu sesungguhnya adalah sebuah produk yang dihasilkan dari penyulingan air kelapa. Sehingga dengan demikian air kelapa itu bisa membentuk banyak hasil yang bisa banyak hasil produk yang dihasilkan oleh kelapa macam-macam. Yang selanjutnya juga ada minyak kelapa. Minyak kelapa itu yang untuk goreng dan sebagainya itu adalah minyak yang dihasilkan dari pemanasan air kelapa, dari kelapa. Sementara Eko Viko ini dihasilkan dari penyulingan kelapa yang didinginkan sehingga dari virgin coconut oil. Ya, nah karena itu saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Pak, tolong ditampilkan barangkali Eko Viko. Jadi di dalam Eko Viko itu, kandungan utama yang terdapat di dalam Eko Viko itu adalah ada yang kita namakan dengan asam laurat. Ya, ada di, nah boleh digedein juga tuh ayah. Nah,
inilah kandungan utama daripada Ecoviko itu, asam laurat. Asam laurat ini adalah merupakan sebuah asam lemak rantai pendek, rantai sedang ya. Nah, asam laurat inilah yang berfungsi sebagai antioksidan. Ya. Apa yang dimaksud dengan antioksidan? Antioksidan adalah senyawa. Ya. Antioksidan adalah sebuah senyawa yang dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan sel. Ya, jadi asam laurat ini adalah sebuah senyawa. Jadi antioksidan itu adalah sebuah senyawa. Jadi senyawa asam laurat ini dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan sel. Nah, karena peranan asam urat ini untuk dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan sel itu, maka kalau kita konsumsi Ecoviko ini, maka dia dapat menimbulkan imunitasnya kita meningkat. Jadi imunitas itu meningkat karena sel-sel kita itu sudah dapat diperbaiki. Yang rusak pun sudah dapat diperbaiki. Nah, dia cegah, bagaimana caranya dia mencegah asam laurat ini, dia mencegah kerusakan sel. Apa sih penyebab daripada kerusakan sel itu? Nah, kerusakan sel itu dapat disebabkan oleh karena radikal bebas. Nah, radikal bebas itu yang ada di udara, ada polusi udara, ada dari rokok, ada dari alkohol dan sebagainya, itu semua radikal bebas yang bisa merusak sel-sel yang ada di dalam organ-organ tubuh kita itu. Nah, asam laurat ini dia dapat mencegah radikal bebas ini merusak sel kita. Kalaupun sudah terusak sel-sel itu, dia bisa memperbaikinya. Kemudian senyawa laurat ini adalah merupakan antibiotika alamiah. Antibiotik alami. Nah, antibiotik alami ini dia bekerja untuk mengatasi atau untuk membasmi bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Antibiotika alami yang dihasilkan oleh asam laurat ini pula dapat mengatasi jamur yang ada di dalam tubuh kita. Dapat membasmi virus yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana cara kerja daripada antibiotika alami ini? Adalah dia menghancurkan membran-membran sebagai pelindung bakteri, jamur, dan antivirus itu. Nah, karena itu Ecoviko ini disebut juga sebagai antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Ya kan? Nah, karena itu menggunakan Ecoviko ini sama saja dengan kita menggunakan antibiotika alamiah untuk membasmi bakteri, jamur maupun virus. Nah, antibiotika ini adalah senyawa laurat ini adalah merupakan senyawa asam lemak yang rantai pendek. Ya, rantai kalau sebuah asam lemak itu jenuh maupun tidak jenuh berantai pendek, dia sangat mudah diserap oleh tubuh. Begitu masuk di dalam saluran pencernaan, dia diserap dalam darah, dia bisa masuk ke sel-sel sebagainya, dan dia bisa langsung dialirkan ke dalam organ-organ kita. Nah, oleh karena itu Ecoviko ini atau asam laurat ini lebih banyak dia bekerja pada organ-organ yang berhubungan dengan jantung, pankreas, pembuluh darah, dan sebagainya. Ya kan? Kita selama ini banyak juga di dalam tanaman itu ada banyak asam lemak yang dihasilkan oleh tanaman. Ada juga namanya asam lemak rantai panjang. Nah, kalau yang asam lemak yang rantai panjang yang terdapat di dalam makanan itu, misalnya trigliserida dan sebagainya itu, dia tidak langsung diserap oleh tubuh di dalam rangka pencernaan kita. Tapi dia diserap oleh tubuh, masuk dulu kepada pankreas, lalu kemudian di dalam pankreas itu ada enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu untuk membentuk butiran-butiran. Nah, butiran-butiran itu
dia nanti lama-lama akan menghasilkan produk baru yang namanya lipoprotein. Nah, lipoprotein inilah sebenarnya sumber-sumber penyakit yang bisa merusak badan kita. Nah, oleh karena itu kalau lipoprotein ini bisa membuat orang tuh obesitas. Jadi ada kelompok-kelompok lemak yang bisa disimpan di dalam perut sehingga seseorang bisa menjadi penggemukan. Jadi ada lipoprotein itu dia bisa membuat darah kita menjadi mengental sehingga kita bisa menjadi darah tinggi. Kemudian kita juga bisa mengalami penyempitan pembuluh darah. Kita juga mengalami serangan jantung, stroke dan sebagainya, dan juga di sini kita juga bisa mengalami namanya stroke dan sebagainya. Jadi kerja daripada karena banyak sekali lipoprotein di dalam sel-sel darah kita, di dalam sel-sel tubuh kita, maka Ecoviko turunkan maka Ecoviko turunkan maka Ecoviko dengan kandungan asam laurat ini yang merupakan sumber daripada antibiotika alamiah yang merupakan senyawa lemak yang berantai pendek, ya kan? Dia bisa memperbaiki dan dia bisa mencegah kerusakan jantung, pankreas, pembuluh darah. Jadi orang-orang yang mengalami diabetes misalnya adalah orang yang sudah rusak pankreasnya. Orang yang sudah tidak mampu memproduksi insulin dengan baik karena kerusakan pankreas. Nah, Ecoviko ini mampu memperbaiki sel-sel pankreas sehingga pankreas itu akan bekerja lebih baik lagi. Organ ini akan diperbaiki kalau sudah mengalami kerusakan, dan insya Allah juga dengan Ecoviko ini pun dia mampu bekerja untuk menghasilkan pankreas yang lebih baik sehingga dia bisa memproduksi insulin. Nah, lalu kemudian Ecoviko ini adalah secara fisik dia berbentuk minyak. Nah, minyak ini kalau kita konsumsi juga bisa sebagai pelumas juga. Ketika dia masuk di dalam lambung kita, dia bisa membantu proses pencernaan. Karena terus terang di dalam ilmu kedokteran, kalau kita mengunyah itu, kalau kita masukkan makanan betul-betul kepada perut kita, itu kan sudah halus betul. Harusnya dikunyah 44 kali. Tapi kan kita ini kan tidak juga sabar untuk mengunyah 44 kali. Kadang-kadang baru 10-15 kali udah ditelan aja. Itu kerja daripada usus kita itu kan jauh lebih berat. Bahkan tidak mungkin usus kita itu akan melakukan terjadi proses pergeseran sebagainya. Ada yang luka, ada yang jadi mah, ada yang macam-macam sebagainya. Ya kan? Nah, Ecoviko ini bisa menjadi pelumas di dalam proses pencernaan di dalam usus kita, baik di usus besar maupun di usus kecil. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah menggunakannya, dan sudah menggunakan Ecoviko, begitu lancar buangnya. Ada apa yang sisa-sisa daripada pencernaan itu dan keluarlah berbentuk kotoran yang disebutkan buang air dan sebagainya, itu sangat lancar. Nah, kelancaran daripada buang air ini itu juga bisa mendukung proses kesehatan kita dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita mengalami hambatan di dalam proses buang air dan sebagainya, maka kotoran-kotoran itu akan berputar lagi di dalam tubuh kita, yang bukan hal yang tidak mungkin juga bisa mengotori darah-darah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi demikian proses pencernaan itu harus bisa diperlancar juga karena memang bentuk daripada Ecoviko itu adalah berbentuk cair dan minyak, ya kan? Nah, itu tentang Ecoviko yang kaitannya yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan jantung, kesehatan pankreas dalam kaitan dengan diabetes dan sebagainya. Alhamdulillah saya betul-betul merasakan efek daripada Ecoviko ini dalam 2 bulan terakhir setelah Ecoviko itu keluar. Saya ini kan juga termasuk penderita diabetes, termasuk penderita jantung dan sebagainya. Kemudian darah tinggi, dulu konsumsinya adalah Hapspro dan Bimax, tetapi setelah ada Ecoviko menjadi pelengkap dan saya rasakan betul bahwa Ecoviko ini luar biasa manfaatnya
buat kesehatan kita, terutama untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, ya kan? Dan dia, nah karena itu juga kenapa Ecofico itu dapat meningkatkan, dapat menurunkan darah tinggi dan sebagainya. Darah tinggi itu kan adalah proses kekentalan darah, lalu kemudian karena Ecofico ini adalah merupakan sumber daripada kolesterol baik, ya kan? Nah, seseorang di dalam tubuh kita itu kolesterol baik dan kolesterol jahat itu kalau seseorang akan dinyatakan sehat atau rendah kolesterol apabila jumlah kolesterol baik itu lebih banyak daripada kolesterol jahat. Nah, karena itu kita tidak tahu, kita tidak bisa mengukur terus-menerus di dalam tubuh kita. Kalau efek kita lebih banyak sakit dan sebagainya, mungkin komposisi jumlah kolesterol jahat lebih banyak daripada kolesterol baik. Karena itu begitu kita mengkonsumsi Ecofico, maka kita memberikan asupan-asupan lemak kolesterol baik ke dalam tubuh kita, sehingga ketika komposisi kolesterol baik itu lebih banyak daripada kolesterol jahat, maka insya Allah kita akan rasakan tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Itu yang pertama, ya kan? Nanti saya berharap kita lebih banyak diskusi nih. Nah, saya memang tadi ada yang bertanya di dalam chat juga itu. Memang aneh juga, judulnya pagi ini adalah perbedaan Ecofico dan EcoFitBase, ya kan? Ini luar biasa judulnya ini. Saya bertanya tanya lah, kenapa pakai judul ini? Tapi setelah saya teliti lebih jauh, tapi memang ada banyak kesamaannya. Ada banyak kesamaannya. Perbedaannya Ecofico itu dipakai untuk orang, EcoFitBase itu dikonsumsi oleh ternak. Nah, sekarang kita buka EcoFitBase-nya. Di mana kesamaannya dengan Ecofico? EcoFitBase. Nah, saya EcoFitBase itu, EcoFit itu adalah sebuah suplemen. Suplemen itu terdiri dari ada vitamin, ada mineral, ada zat lainnya. Ini untuk melengkapi komposisi yang ada pada pakan ternak. Kita tahu bahwa pakan ternak itu sendiri terbuat dari banyak bahan baku, ada jagung, ada bungkil kedelai, ada tepung ikan, ada macam-macam ya. Lalu kemudian itu juga komposisi daripada pakan ternak itu ada protein, ada karbohidrat, ada mineral, ada macam-macam. Nah, kita fokuskan kepada sumber daripada vitamin, mineral maupun bahan-bahan lain ini adalah untuk melengkapi, menyempurnakan gizi yang ada pada pakan ternak itu. Walaupun jumlahnya kecil vitamin itu, walaupun jumlahnya kecil mineral itu, dan bahan-bahan lainnya, dia sangat berperan untuk membuat agar bahan-bahan lain itu bisa dapat dicerna dan bisa dapat bisa dapat efisien, bisa dapat digunakan dan bisa membuat agar bahan-bahan lain itu bisa bekerja maksimal. Nah, saya tadi membaca lebih mendalam tentang EcoFitBase, ya kan? Ternyata di dalam EcoFitBase itu juga ada dua kandungan yang saya melihat itu ada flavonoid. Nah, flavonoid itu adalah bioaktif, artinya ada semacam bakteri-bakteri yang bisa mendorong agar bekerja dengan baik di dalam rangka mengolah pakan itu menjadi bahan yang efisien buat ternak. Nah, flavonoid ini juga merupakan berfungsi adalah untuk antioksidan. Nah, antioksidan itu senyawa ini, nah kembali lagi ada kesamaan tadi dengan Ecofico. Ecofico itu asam laurat sebagai antioksidan. Nah, flavonoid ini juga berfungsi sebagai antioksidan. Apa itu antioksidan? Saya ingin membahasakan sekali lagi, adalah sebuah senyawa yang dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan sel. Jadi flavonoid itu adalah merupakan senyawa yang bisa memperbaiki dan atau mencegah terjadinya kerusakan sel yang ada di dalam ternak itu. Nah, kalau ini sudah bekerja dengan baik antioksidannya, maka dia bisa meningkatkan imunitas daripada dan antibodi daripada ternak itu. Jadi kalau dia sudah meningkat imunitasnya,
kalau dia sudah meningkat antibodinya, bisa dijamin bahwa ternak itu menjadi lebih sehat. Bisa menjamin bahwa itu menjadi lebih sehat. Ini selling point-nya, kawan-kawan sekalian. Nah, lalu kemudian apa saja yang merusak daripada ternak itu sendiri di dalam kumpulan dia di kandang dan sebagainya? Ada banyak. Di samping bakteri, virus, sebagainya, stres-stres yang diakibatkan oleh lingkungan, stres-stres yang diakibatkan oleh panas yang terlalu tinggi, stres-stres yang dilakukan oleh karena suara-suara yang tiba-tiba, misalnya ada suara bom, suara meledak dan sebagainya, itu bisa mengganggu dan itu menjadi stres peternak itu sendiri juga adalah merupakan radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang ada di dalam ternak itu bisa diatasi dengan flavonoid ini, ya kan? Karena begitu radikal bebas bisa masuk kepada ternak, begitu dia stres, dia juga bisa merusak organ-organ tubuhnya, dia bisa merusak sel-sel tubuhnya, dan akhirnya kerja dari flavonoid ini juga bisa mencegah dan memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Nah, kalau itu semua semua dalam keadaan baik, maka ternak itu akan meningkat imunitasnya dan akan juga meningkat antibodinya. Lalu kemudian yang saya lihat juga tadi, di dalam EcoFit Base ini terkandung bahan yang namanya polifenol. Polifenol ini juga adalah merupakan antibiotika alamiah. Sekarang di peternakan itu sudah tidak boleh lagi menggunakan agape, antibiotik sebagai growth promotor di dalam ternak. Ya kan? Tidak boleh lagi. Nah, oleh karena itu, saya lihat EcoFit Base ini mengandung antibiotik alami. Yang pertama fungsinya adalah juga dia merusak membran daripada sel bakteri itu, membran merusak daripada sel virus itu, dan juga bisa merusak jamur-jamur sebagainya, sehingga bakteri, virus maupun jamur itu bisa mati. Nah, karena itu kalau jamunya kalau bakteri, jamur maupun virus itu sudah ayam itu atau ternak itu sudah terbebas dari bakteri, virus maupun jamur, maka dia akan bisa lebih sehat. Dia bisa menggunakan pakan secara efisien dan sebagainya. Dia akan tumbuh lebih daripada dia akan tumbuh lebih baik, ya kan? Nah, oleh karena itu di dalam produk kita EcoFit Base itu mengandung polifenol yang merupakan antibiotika alami. Ya kan? Nah, oleh karena itu juga dengan adanya antibiotika alami ini, maka dia bisa kerja daripada metabolisme di dalam pencernaan daripada ternak itu sendiri bisa lebih baik. Nah, kalau dia bisa lebih baik, tentu produksinya lebih baik. Ketika produksi lebih baik, dia tentu juga pertumbuhannya akan lebih daripada yang normal misalnya, lalu kemudian dia juga bisa lebih efisien, dan karena itu EcoFit Base ini bisa juga untuk meningkatkan produktivitas ternak. Tolong dibuka yang EcoFit Base yang administration itu yang satu. Ya. Jadi judulnya itu memang unik memang, tetapi saya melihat ada perbedaannya hanya untuk ternak maupun ternak dan manusia. Tapi prinsip kerjanya daripada kedua produk itu sama. Dia bekerja untuk membuat agar antibiotik itu agar menjadi antioksidan, sehingga dia bisa bekerja untuk mengatasi radikal bebas. Dan dia juga menjadi antivirus, anti bakteri, antivirus, dan anti jamur dan sebagainya. Yang itu yang materi saya itu yang satu lagi. Ya, sambil kawan-kawan juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Saya berharap sih hari ini lebih banyak diskusinya. Saya tidak menjelaskan lebih runtun tentang apa yang sudah ada di dalam katalog produk, tinggal dibaca saja. Tapi saya akan membuat agar katalog itu bisa dibaca secara ilmiah. Ya, saya bisa dibaca secara ilmiah karena memang
dua kandungan zat yang ada di dalam EcoFit Base itu adalah mampu mengatasi bakteri, mampu mengatasi virus, mampu mengatasi daripada jamur, dan sekaligus juga dia bekerja sebagai anti radikal bebas dan juga sekaligus sebagai antibiotik alamiah. Ya. Ya, karena itu nanti kita lihat di sini suplemen organik EcoFit itu adalah dapat meningkatkan antibodi. Nah, dan meningkatkan antibodi itu karena apa? Dan ini semua antibodi inilah yang bisa mencegah daripada serangan virus. Jadi ternak tidak mau sakit dan angka kematian pun juga relatif jadi lebih rendah. Nah, karena itu kalau sudah seperti itu, maka di sistem pencernaan pun juga akan dia mampu meningkatkan nafsu makan sebagainya. Makan yang dipakan itu bisa menjadi daging dan akhirnya bisa meningkatkan kualitas telur. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya satu mitra yang sekarang saya sedang mencoba karena di sini ada meningkatkan kesuburan ternak. Saya sedang mencoba di dalam waktu 3 bulan ini, mudah-mudahan EcoFit Base ini dapat meningkatkan daya tetas daripada, karena di sini kan tertulis meningkatkan kesuburan ternak. Nah, karena itu di farm pembibitan ayam, saya minta untuk dicobakan dalam satu vlog, sehingga kita ingin lihat apakah telur-telur yang dihasilkan dengan menggunakan EcoFit Base ini mampu meningkatkan daya tetas apa tidak. Artinya daya tetas itu kalau misalnya ditetapkan 100 telur, tentu kan dia misalnya produksinya 75%, berarti ada 75 ekor anak ayam yang keluar itu. Tapi kalau dia bisa nggak meningkat saya 80% atau 85% sebagainya. Ini juga sedang kita teliti. Di samping itu dia juga dapat efisiensi dan sebagainya. Nah, kalau yang di bawah ini untuk ikan apa sebagainya nanti kita diskusikan. Ya, saya tidak menjelaskan lebih detail, cuman saya berharap nanti apa saja yang kita mau diskusikan di dalam EcoFit Base ini untuk ternak, baik untuk ternak kecil, untuk ayam, untuk sapi dan sebagainya. Mari kita diskusi. Saya kira kawan-kawan pun juga saya akan insya Allah akan ada waktu lebih lama karena sekarang ini kan kita berada pada pukul 20.47 kan. Nah, kalau kita kira-kira ada 1 jam lah kita diskusi. Saya kira itu Pak Faisal Dai sebagai moderator yang luar biasa. Dan saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Pak Haji Edi. Saya juga salah satunya orang yang agak sedikit gagal fokus tadi. Perbedaan EcoFitco dan EcoFit Base. Saya pikir perbedaan EcoFit dan EcoFit Base. Ternyata ya benar judulnya itu EcoFitco dan EcoFit Base. Ternyata satunya untuk suplemen manusia, satu untuk suplemen hewan ternak. Kalau saya lihat di sini Pak Haji, untuk di room chatnya ya mungkin masih pada belum siap untuk pertanyaan. Mungkin saya langsung saja Pak Haji untuk menanyakan langsung